Resum Marifatul Insan bagian 2 sampai bagian 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Ajahra dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101200093. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar materi tentang Marifatul Insan dari mulai bagian kedua sampai bagian ketujuh. Marifatul Insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal penciptaan manusia, tanah, ruh. Unsur penciptaan manusia, hati, akal, dan jasad. Amanah manusia, amanah ibadah, dan amanah al-khalifah. 4. Balasan. Hakikatul Insan. Di dalam Hakikatul Insan terdapat yang pertama adalah makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dalam makhluk ini terdapat beberapa hal, diantaranya 1. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. 2. Lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. 3. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil, bodoh. 4. Fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam dunia. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang muhallafun, dibebani tanggung jawab seperti ibadah, khalifah. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, diberi pilihan oleh Allah. 5. Balasan. Pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah diperbuat. Tokatul Insan, potensi manusia. Potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Berikut ini penjelasan mengenai potensi yang dimiliki manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Satu. Potensi pendengaran. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. 2. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satunya dari indera. 3. Potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Al-masuliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di saat memikul al-masuliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah, sikap amanah, atau dengan al-hiyanah, sikap khianat. Nafsul insani, jiwa manusia. Definisi manusia. Jiwa atau ziva berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya benih kehidupan. Nafs, jiwa, dalam pandang Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Penggunaan kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Suatu sifat pada manusia kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan.
4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Nafsul mutmainnah adalah yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. 2. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akal, tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi arayu, rasio. 3. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Sifatul insan. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu 1. Jalan benar takwa, membersihkan jiwa. Hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu 1. Takut kepada Allah. 2. Bermakna taat dan beribadah. 3. Dengan makna membersihkan hati dari noda dan dosa. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa. 1. Banyak bersyukur, syakur. 2. Bersabar, sabur. 3. Berhati lembut, awuh. 4. Kasih sayang, rahimun. 5. Suka taubat, awub. 6. Bersikap lemah lembut, awuh. 7. Selalu bersikap jujur, sadikun. 8. Terpercaya, aminum. 9. 2. Jalan salah, pujur, mengotori jiwa. Pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mengotori jiwa. 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa, azulan. 2. Berkeluh kesah. 3. Tidak mau berbuat baik, kikir. 4. Kufur. 5. Pendebat. 6. Pembantah. 7. Jalim. 8. Jahil. Hakikat ibadah. Perasaan. Sumber pelaksanaan ibadah. 1. Merasakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsil Al-Bashari Ad-Dimasyaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Tafsir Kemenag Quran Surat Luqman oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini mengingatkan manusia dengan menanyakan apakah mereka tidak memperhatikan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah di alam yang luas ini. 2. Merasakan keagungan Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ibadah yang dilakukan merupakan 1. Tujuan menghinakan diri. Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyiki. Dalam firman selanjutnya disebutkan, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Quran Surat Fathir 35-14. 2. Tujuan kecintaan. Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashari Ad-Dimasyaki. Allah menyebutkan keadaan kaum musyrik dalam kehidupan di dunia dan apa yang bakal mereka peroleh di negeri akhirat, disebabkan mereka menjadikan tandingan-tandingan dan saingan-saingan serta sekutu-sekutu yang mereka sembah bersama Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. 3. Tujuan ketundukan. Tafsir Kemenag. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang beriman selalu mendapat cobaan dan rintangan dari musuh-musuh Allah dan orang-orang yang menginginkan agar agama Allah lenyap dari muka bumi.
dilakukan dengan penuh takut. Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy Al-Bashri Ad-Dimashqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya agar mereka berdua memohon kepadanya untuk kebaikan urusan dunia dan akhirat mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut." Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah mengucapkan doa dengan perasaan yang rendah diri, penuh harap, dan dengan suara yang lembah lembut. Cukup sekian materi yang ada dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa guys untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan